Barreskrim Polri dan Komnas Perlindungan Anak mendatangi RSUD Kebayoran Lama untuk menjenguk seorang anak perempuan yang diduga ditelantarkan ayahnya sendiri. Barreskrim dan Komnas Perlindungan Anak memutuskan merujuk korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan medis lebih intensif. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mendatangi RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melihat langsung kondisi bocah perempuan 7 tahun yang diduga dianiaya dan ditelantarkan ayahnya sendiri. Kunjungan Dirtip PPO dan PPA Barreskrim Polri didampingi Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah. Saat ini kondisi bocah malang tersebut berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Namun korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk perawatan lebih intensif. Sebelumnya korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di emperan toko Pasar Kebayoran Lama. Kondisi tubuh korban penuh luka dan terdapat luka bakar di wajah. Ketika kami berkunjung, nanti mungkin dokter juga bisa menyampaikan ya, kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, sudah bisa diajak ngomong berarti ya Bu? Sangat. Ya, luar biasa ya dok ya tadi ya, begitu antusias, kita ngobrol, komunikasi baik seperti itu. Alhamdulillah, mohon doanya. Ya. Bu, izin Bu, kalau untuk terkait proses apa tindakan dugaan pidana terhadap anak ini di mana Bu? Ya, untuk nanti kita dalami dulu, kalau sudah ada update tentu kami infokan ya. Barangkali yang terkininya apakah polisi sudah kantongi CCTV di pasarnya Bu? Ya, nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan. Sementara itu pemirsa, polisi membantah adanya penolakan laporan kasus pencabulan anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Sementara Pemkot Bekasi akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada pelaku dan korban. Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan anak berusia 8 tahun dengan 4 korban yang usianya lebih muda daripada pelaku. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka di bagian dubur. Korban juga telah melakukan visum di RSUD Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi Kota, laporannya ditolak dengan alasan anak di bawah umur. Ibu salah satu korban, R, mengaku kecewa dengan adanya penolakan ini. Ia pun berharap pelaku bisa direhabilitasi dan dilakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kecewa aja. Saya mikir gini, apa karena saya rakyat kecil dengan laporan seperti ini saya tidak direspon atau tidak ditanggapi gitu. Hanya rakyat-rakyat yang mempunyai ekonomi yang cukup untuk laporan seperti ini bisa ditanggapi. Itu yang saya pikirkan seperti itu aja. Lagi sampai di situ saya bingung. Saya harus minta pendamping siapa, saya harus minta dukungan dengan siapa. Namun penolakan laporan tersebut dibantah oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota. Polisi menyebut kasus sudah ditindaklanjuti dan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, terkait kapan akan memanggil dan memeriksa pelaku, polisi belum memiliki jawaban pasti. Ya sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota ya. Pak, itu ya. Pak, ada pemanggilan korban sama pelapor itu? Ya Bu. Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengunjungi rumah salah satu korban di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat dan akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban maupun pelaku. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang anak berusia 4 tahun 8 bulan dilecehkan teman mainnya hingga membuat korban trauma berat. Ibu korban bercerita anaknya mendapat pucuk rayu pelaku saat bermain hingga terjadi aksi keji tersebut. Ironisnya, ada 4 orang anak yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, Satreskrim Polresta Banyuwangi menangkap Joko Sutoyo, ayah dari artis cilik FP terkait kasus judi online. Polisi menangkap pelaku di rumahnya. Polisi menangkap tersangka Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP yang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air dengan lagu Jawanya. Menggunakan baju orange, tersangka hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Joko ditangkap Selasa kemarin di rumahnya di daerah Srono bersama sejumlah saksi. Bukti yang memperkuat Joko sebagai tersangka adalah permainan judi online yang didapati di ponsel pelaku dan terindikasi sering digunakan bermain judi online. Kepada polisi, tersangka mengaku ikut judi online hanya untuk mengisi waktu luang dan baru menggunakannya sejak 2 bulan terakhir. Kembali ke iNews Siang, diduga akibat kompor gas bocor, belasan kios di Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Lokasinya ada di Pasar Ampera di Jakarta Timur, Pak. Kobaran api dengan cepat meludeskan belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Tak selang beberapa lama, petugas pemadam kebakaran dari suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Setengah jam kemudian, api berhasil dilokalisir agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Saya lagi mainin mie, tiba-tiba Bu Haji lagi teriak, "Iwat, tolong, api gede, api gede." Saya lari, saya tarik Bu Haji keluar, merembet, saya langsung siramin. Itu dari mana, Pak? Dari tabung gas. Tabung gas lagi nggak? Merembes. Lagi masak atau lagi mana? Hah? Lagi masak atau lagi apa? Ya. Lagi masak atau lagi apa? Dia mungkin lagi mau masak atau mau manasin. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan kebakaran, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.